Terakhir. Selamat pagi. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Salam sejahtera dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan Yesus di pagi hari ini. Kembali kita akan beribadah dalam saat teduh kita bersama WAFM, We Are For Murtadin, yang setiap hari, setiap pagi, pukul 5 hingga pukul 6 pagi, waktu Indonesia bagian Barat. Segera saja kita akan bernyanyi ya, dengan kita minta kesediaan anak rumah Singgah Putri yang akan bernyanyi. Kami persilakan. Satu hari kita hidup ini dan pujian kita berjanji. Tuhan tak pernah janji, Tuhannya selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
yang setia dan percaya, bagi yang setia dan percaya, bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Bapa yang baik, yang layak disembah, yang terima semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Pikirkan semua itu semua, semua yang manis, semua yang benar, semua yang manis dan suci, semua yang benar, yang sedang didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Pikirkan semua itu, pikirkan semua itu, pikirkan semua itu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Kau masih berikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan, sehingga kami boleh kumpul melewati waktu Zoom ini ya Tuhan. Saat ini kami akan mulai, bilang Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kau jamah ya Tuhan, Kau berkati setiap yang mengambil bagian pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus selalu ya, amin. Amin. Saat ini kita membaca Alkitab, ya, firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-32, ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-52. Nasihat Musa yang terakhir, ayat yang ke-44. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Silakan dilanjutkan oleh Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 45, setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel. 2 ayat ya. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Pada hari ini supaya kamu berapa ayat Pak? Sorry. Satu ayat saja, satu ayat Bu. Oke, Silakan lanjutkan. Ayat 46. Demikian firman Tuhan.
Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dilanjutkan, urutan bacanya ada di kolom chat, tolong diperhatikan. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hamba bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ayat yang ke-48. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 49, naiklah ke atas pegunungan Abarin, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab di tetanggan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Ayat ke-50, kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun, kakakmu sudah meninggal di gunung Hor, dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Anak-anak putri. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Sin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kudusanku di tengah-tengah orang Israel. Bu Nela. Ayat 52, engkau boleh melihat ke negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada, tolong Pak Odek naikin, kepada orang Israel. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah membaca kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat ke-44 hingga ayat yang ke-52. Ini berikan waktu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan selama 3 menit, karena kita akan merenungkan kembali firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengarkan tadi ya, sampai jam 5:27. Nanti setelah itu kita akan saling membagikan rema dan ulasan atau uraian firman Tuhan itu. Di dalam perenungan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, mintalah pimpinan, bimbingan, serta tuntunan dari Roh Kudus, sehingga semakin memahami, semakin mengerti firman Tuhan yang sedang direnungkan, dan dimampukan dengan pertolongan Roh Kudus memaknai firman Tuhan yang kita renungkan ini. Kami persilahkan.
Amin. Kita sudah merenungkan ya firman Tuhan yang tadi kita baca dan kita dengarkan. Kini waktunya kita akan saling membagikan rema atau ulasan uraian dari firman Tuhan yang kita sudah baca dan renungkan tadi, kita dengarkan tadi. Ini tentang nasihat Musa yang terakhir. Di dalam ini saya mulai dulu ya. Nanti setelah saya ada rekan-rekan seiman, Bapak Ibu atau saudari yang hadir lewat media meeting Zoom di pagi hari ini ya. Ini tentang nasihat Musa yang terakhir. Ayat yang pertama, ayat yang bagian yang pertama kali dibaca tadi di ayat yang ke-44 ya. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Ya, inilah dia Musa, orang yang mungkin orang akan tahu Musa sudah menunjukkan ya siapakah Yosua bin Nun yang akan menggantikan dia memimpin bangsa Israel memasuki negeri perjanjian itu, negeri Kanaan. Jadi di ayat 44 hingga ayat ke-47 berikutnya adalah merupakan nasihat Musa yang terakhir. Dan di situ di ayat berikutnya itu nampak nanti akan kita dengarkan apa tugas-tugas yang dan petunjuk-petunjuk ya yang diberikan kepada Yosua dan seluruh bangsa Israel. Ayat yang ke-45, sesudah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh bangsa, seluruh orang Israel. Ayat 46-nya, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Jadi jelas-jelas di sini ya, tadi di ayat yang ke-44 memang ada disebutkan tentang nyanyian. Apakah itu nyanyiannya? Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Jadi segala yang dikatakan tadi, perkataan nyanyian tadi, mungkin di ayat yang sebelumnya kita akan tahu ada sebanyak 43 ayat yang merupakan nyanyian. Nyanyian ini mulai beberapa hari yang lalu ya, tentunya kemarin kita sudah bahas ini. Dan termasuk adanya nubuat juga untuk Kristus Yesus di bagian dari nyanyian Musa ini. Nah, kita sudah membahas itu ya. Ini untuk mengingatkan saja bahwasanya di dalam nyanyian itu pun ada termaktub nubuat untuk Kristus Yesus, dan Yesus Kristuslah yang menggenapinya. Oke, kita melaju ke perikop berikutnya ya, ini nasihat Musa yang terakhir. Baik, lanjut lagi ke ayat yang ke-48. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo, yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya.
Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kunaiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu, sudah meninggal di Gunung Hor, dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ya benar ya, bahwasanya ini ada, ya kalau Musa di kitab Ulangan pasal 32 ini, khususnya akan ada, ya sudah tahu, ajalnya sudah mendekat. Makanya Tuhan pun pada hari itulah Tuhan berfirman kepada Musa. Bagaimana nanti di sini, di ayat yang ke-49 ini, Tuhan berfirman kepada Musa, supaya ia naik ke atas pegunungan. Pegunungan itu disebut ya pegunungan Abarim, dan sampailah Musa di atas gunung yang disebut Gunung Nebo. Kalau pegunungan Abarim ini kan terdiri dari berbagai gunung ya. Salah satunya ya tentu disebut Gunung Nebo. Posisinya pas di tanah Yoab, di tentangan Yeriko. Dan disitulah Tuhan berfirman kepada Musa, supaya ia memandang negeri perjanjian itu. Dan bangsa Israel setelahnya akan masuk ke negeri itu. Ayat yang ke-50. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di Gunung Hor, dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Jadi ada pemberitahuan di sini di dalam firman Tuhan itu bahwa Musa akan menemui ajalnya atau meninggal, wafat di atas gunung ini tadi, Gunung Nebo. Ayat yang ke-51. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Zin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Ya, ini jadi apa ya? Ada yang Musa alami ya. Oleh sebab kamu telah berubah setia. Mengenai apa ini? Mengenai dosa. Jadi ini mengenai dosa yang membuat Musa tidak memenuhi syarat untuk memasuki Kanaan, negeri perjanjian itu. Mungkin kita akan flashback ya, flashback ke pasal sebelumnya. Pasal 1 ayat 37. Apa ya? Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Jadi, sudah ada ayat pasal 3 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan murka terhadap aku. Akunya di sini maksudnya adalah Moses ya. Tetapi Tuhan murka terhadap Musa oleh karena kamu ini siapa? Orang-orang Israel ya, yang ada di padang gurun masa itu. Dan tidaklah mendengarkan permohonanku, tidak mendengarkan permohonan Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Dan perhatikan ayat Ulangan pasal 4 ayat 21, apa yang dikatakan di sana. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku. Ya, di sini akunya itu adalah Musa. Oleh karena kamu. Dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Jadi jelas ya dari 3 poin ini ayat bahwa Musa berbuat dosa sehingga dia tidak memenuhi syarat untuk masuk ke tanah Kanaan. Coba kembali diperbandingkan dengan
Bilangan pasal 20 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kamu harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Dan 27 ayat yang ke-14, apa ya? Apa itu ya? Mungkin saudari nanti coba ingatkan. Apa yang dilakukan oleh Musa? Sampai dia tidak memenuhi syarat masuk ke negeri perjanjian, negeri Kanaan. Ayat yang ke-14 ya. Demikianlah firman Tuhan. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Zin. Oh, ini yang menyebabkannya. Baik. Jadi ada semacam ini ya, perselisihan ya. Perselisihan antara Musa dengan bangsa itu ya. Atau ini perselisihan yang lain. Tapi yang jelas di sini kamu berdua telah memberontak terhadap titahku. Oh, ada pemberontakan. Ya, memang kita harus tahu ini apa ya. Yang mana? Coba perhatikan. Kembali ke poin kita. Ulangan 32 ayat 5. Kemudian engkau akan naik. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Or dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. 51 jelas di sini. 51 menjelaskan perkaranya. Kenapa Musa tidak memenuhi syarat? Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Zin. Oh, tadi ayat sebelumnya ya, tadi ya. Dan menjelaskan juga ya. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Ya, jelas menjelaskan tadi. Terus ayat yang ke-52, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Ya. Jadi ada yang di timur dekat kuno, ya ini nasi kawasan masuk daerah sekitar Kanaan itu. Jadi ada berkat-berkat terakhir seorang ayah yang akan meninggal kepada anak-anaknya, merupakan sebuah wasiat resmi yang tidak bisa diubah, diterima sebagai bukti menentukan di dalam perselisihan hukum. Jadi sebenarnya ada kasus ya, di dalam kasus para leluhur yang diceritakan di dalam Alkitab, otoritas dan kekuatan dari berkat terakhir mereka berasal dari roh nubuat yang ada dalam diri mereka yang berbicara dalam bentuk wasiat. Coba kita flashback dulu ke bapak leluhur yang diceritakan di Alkitab. Salah satunya adalah kasus Ishak di Kejadian 27. Ya, ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Dipanggilnya Esau, anak sulungnya, dan berkata kepadanya, anakku Saud. Esau, ya Bapa. Berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu dan tabung, panah, dan busur, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Wah, ini memang. Jadi bapaknya di sini Ishak meminta kepada anak tertuanya untuk berburu ya.
Nah, kalau ini mengingatkan, terus ini bagiannya apa wasiatnya? Nah, ini. Di sini sebenarnya Ishak juga membuat wasiat ini sebenarnya di dalam kisah ini. Nah, ini ya. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Nah, ini memberikan wasiat nih kepada anak-anaknya. Nah, setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Wah, ini ternyata dalam kisah ini memang ada yang mendahului mendapatkan wasiat ya, berkat ya. Yaitu antara kakak adik nih, Esau dan Yakub. Nah, jadi di sini ada yang tadi dikatakan itu wasiat resmi yang tidak bisa diubah sebenarnya. Jadi tidak bisa diubah wasiatnya. Jadi berkatnya sudah Ishak sudah memberkati sang adik yaitu Yakub. Jadi nggak bisa diubah lagi. Nah, walaupun nih sampai meraung-raung nih Esau. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapak. Oh, maka jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Nah, ini tidak bisa diubah lagi. Ya, wasiat resmi tidak bisa diubah lagi. Nah, itu sifatnya. Oke, coba kita flashback lagi, ini tadi di keluarganya Ishak ya, Ishak dan kedua anaknya Esau dan Yakub. Itu ada di keluarganya Yakub. Kejadian pasal 49. Mari kita perhatikan. Perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Dan Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah, berkumpullah, supaya aku berikan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Nah, terus yang kita ketahui, Yakub memberkati, memberikan wasiat kepada anak-anaknya, 12 anak-anak Yakub. Jadi ini sudah resmi dan tidak bisa diubah berkat itu lagi. Oke, kita kembali ke nas firman Tuhan, pembacaan Alkitab kita tadi. Jadi sebenarnya sebelum orang menemui ajal, sebelum wafat ya, beginilah seorang yang dianggap ya ayah rohani bagi pemimpin, mereka membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sesungguhnya Tuhan yang memimpin, tapi yang kelihatan adalah Musa, yang mana Musa hamba Tuhan. Jadi nampak ini bahwa Musa mengucapkan berkat atas mereka sebelum dia naik ke gunung untuk wafat. Nah, itu kita akan tahu nanti itu pada esok hari ya, apa itu ucapan berkat atas ke-12 suku Israel. Besok tuh ya, besok hari ya. Sabar, itu di Ulangan pasal yang ke-33. Jadi sebenarnya di sini apa yang dapat tahu ya, bagaimana sebelum menemui ajalnya Musa berkata-kata, intinya membuat wasiat supaya apa? Ini di ayat yang ini, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada Israel. Jadi Musa hanya bisa melihat dari atas gunung Nebo, mana itu negeri Kanaan. Tapi dia tidak masuk
Makanya di sinilah Tuhan tahu apa Musa, penyebabnya Musa tidak masuk ke sana karena dia berubah setia ya, yang memberontak pada Tuhan. Dan itu sudah kita jelaskan tadi. Oh, di sini juga ada teman-teman rohani kita ya. Silakan, ada dari rekan-rekan yang ada di meeting Zoom yang mau berbagi rema, kami persilakan. Kalau menghendaki saya ingin menambahkan dikit ya, Kodek. Ya, silakan Pak Jason. Musa melakukan dosa. Apakah dosanya itu sesuai dengan Imamat 5:15 atau Bilangan 15:30? Nah, ini bisa di cross check nanti ya, dicek and recheck. Apakah dosanya itu sengaja atau dosa yang tidak sengaja? Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 6, orang Kristen yang berasal dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ini suatu pernyataan yang luar biasa. Apakah kita itu memang bisa untuk tidak berbuat dosa lagi? Jadi ini kekuatan adik kodrati ya. Hanya Roh Kudus yang bisa melakukan itu atas kita. Kembali kepada kasus Musa. Musa pada saat itu diperintahkan oleh Tuhan untuk berkata kepada gunung batu. Tetapi Musa dengan geram, entah dia ada ketinggian hati, entah dia jengkel, memuncak, sehingga dia tidak mau memimpin lagi, sehingga dia bersungut-sungut, dan sebagainya. Kita tidak tahu, tapi yang pasti dia memukul, bukan berkata-kata kepada gunung batu. Dia memukul begitu ya. Tapi anehnya, di Wahyu kitab sebelah, Musa itu disuruh untuk memukul. Jadi udah beda cerita ya. Udah beda perintah. Kalau Tuhan kita menyuruh untuk berkata kepada gunung batu, kalau Wahyu sebelah memukul. Justru yang memukul ini yang membuat Musa itu dipandang telah melanggar kekudusan atau berbuat dosa, sehingga dia hanya melihat saja, alias mati sebelum sampai ke tanah perjanjian. Tetapi di saat Yesus itu berinkarnasi menjadi manusia, Sang Firman menjadi manusia, Musa itu masuk ke tanah perjanjian bersama Elia. Musa dalam wujud roh, dia masuk ke tanah perjanjian. Artinya memang Musa ini selamat, ya, saudara. Selamat, walaupun dia mati sebelum masuk tanah perjanjian. Seperti halnya kita, hati-hati kita ini akan jika kita akan melakukan dosa, karena kita tidak tahu dosa kita itu tidak sengaja atau tidak sengaja. Kalau kita melakukan dosa yang tidak sengaja, Imamat 5:15, maka ada yang namanya kurban penghapus dosa, hewan, darah hewan. Tapi kalau kita sengaja melakukan dosa, ya dalam Bilangan 15 ayat 30, maka tidak ada yang namanya korban darah penghapusan dosa, baik itu untuk orang Israel asli ataupun untuk bangsa asing yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Yang ada itu dosa sengaja itu hukum rajam atau hukuman mati yang dialami oleh Musa. Ternyata ya, dia mati sebelum mencapai tanah perjanjian. Dalam Ibrani 10 ayat 26, jikalau kita sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan akan Yesus Sang Juru Selamat, maka tidak ada lagi darah pengampunan untuknya. Jadi darah Kristus itu pertama kali memang untuk dosa, untuk menghapus dosa yang
sengaja dan tidak sengaja untuk pertama kali ya. Tetapi setelah dia menerima darah pertama kali, darah Yesus, pengampunan dosa sengaja dan tidak sengaja, selanjutnya tidak ada untuk pengampunan dosa yang disengaja. Sesuai Ibrani 10 ayat 26 sampai 28. Jadi hati-hati ya buat kita yang mau ya terbesit melakukan dosa, kita tidak tahu dosa kita itu sengaja atau tidak sengaja. Jadi kita harus takut ya kepada dosa karena kita tidak tahu apakah itu dosa sengaja tidak sengaja. Bisa jadi kita melakukan dosa yang sengaja, saudara. Makanya Ananias Sapira itu mati langsung di depan Petrus ya, ketika dia melakukan dosa sengaja, pemufakatan, menipu Roh Kudus. Nah, kembali kepada kasus kepada Yakub ya yang menipu. Sebenarnya ini ada korelasinya dengan acuh tak acuhnya ya Esau pada hak kesulungan dengan menggadaikannya dengan bubur kacang merah. Seharusnya Yakub ini mati, saudara. Ya, mati muda seperti Onan, mati muda tuh. Seharusnya mati muda ini Yakub, tapi masalahnya itu dilakukan dulu oleh Esau. Jadi masih selamat walaupun nipu ya, dengan tipu daya. Bayangkan Yakub itu menipu, tapi bagi Tuhan kekudusan tetap kekudusan. Yakub pun Anda tahu ditipu juga oleh Laban. Dia ingin Ribka dikasih Lea. Padahal sudah berjanji itu Yakub 7 tahun bekerja untuk dapatkan Ribka. Udah 7 tahun nahan diri berpuasa ya, ingin Ribka, dikasih Lea. Udah gitu ya 7 tahun lagi dapat Ribka, walaupun seminggu kemudian kalau nggak salah ya dapat Ribka. Walaupun dan itu harus kerja tanpa upah ya 7 tahun lagi. Bayangkan harus punya istri 2 tapi cuman makan doang. Ya mungkin dikasih makan ya sama mertuanya. Dan tidak dapat uang sepeser pun dari hasil kerjanya Yakub kepada Laban 14 tahun, saudara. Nol ya, tanpa duit. Dan ternyata Yakub pun menipu juga Laban, saudara. Aduh, ini Yakub kacau ya. Yakub menipu Laban dengan ternak ya, ternak yang belang-belang. Dan gaya penipuan Yakub ini pun berlanjut ya kepada saat ia bertemu dengan Esau. Gaya tipu-tipunya, muslihatnya itu tinggi ya. Dia kirim dulu ya, sogokan di depan. Tanpa ya berharap pada Tuhan dulu ya. Akhirnya dia bergumul kan sama Tuhan. Kembali kepada Esau. Esau itu walaupun tidak mendapatkan hak kesulungan, tapi dia dapat harta banyak ya. Karena Yakub pun menerima konsekuensi dari penipuannya, tipu dayanya. Dia keluar dari rumah Ishak tanpa harta sepeser pun ya istilahnya. Tapi ya dia cuma mengenakan pakaian dan bekal roti, saudara, dan air. Dia cuma menyisakan harta satu-satunya yaitu bajunya dan juga bekalnya ya, dan sampai kepada Laban. Jadi kelakuan Yakub ini jangan ditiru, saudara. Ya, tipu muslihat. Itu pasti ada konsekuensinya. Dan dia ditipu juga sama mertuanya. Ya, begitulah ya. Kekudusan tetap kekudusan. Tidak ada yang namanya Azumar 53, jangan berputus asa. Nggak ada, saudara. Ya, kita nggak boleh enaknya untuk berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang bebas berbuat dosa dalam hukum Taurat maupun PB. Makanya Yesus berkata kepada perempuan yang berzina itu, entah itu berzina atau enggak, kita tidak tahu, itu tidak dituliskan karena nggak ada laki-laki berzinanya yang dibawa. Tapi yang pasti Yesus berkata jangan berbuat dosa lagi sejak sekarang. Dan Yesus juga berkata kepada orang yang sakit
kusta ya, atau yang di kolam Bethesda kalau nggak salah, atau kolam apa ya, yang jangan kau berbuat dosa lagi ya sejak dari sekarang. Jadi Yesus berkata kepada kita semua, jangan berbuat dosa lagi mulai sejak sekarang, karena kita tidak tahu dosa kita itu sengaja atau tidak sengaja. Kalau sengaja saudara, waduh, minimal kita sakit, maksimalnya mati muda ya. Hati-hati, minimal sakit, maksimalnya mati muda, seperti apa yang diambil Musa. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Iya Pak Jason, terima kasih. Ada Ibu Nela. Bu Nela mau nambahkan, Bu? Ya, baik. Kita ada satu lagu. Setelah lagu ini kita akan berdoa ya. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Boleh kami minta kesediaan Ibu Nela untuk doa. Oke Pak, makasih. Tuhan, kami mengucap syukur, lipat terima kasih atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sudah membaca firman-Mu, mengajarkan untuk kami selalu ajar kami untuk melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan tidak marah, selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita dan memandang kepada kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman ini ketika kami berjalan dengan Engkau,
Dan kami bersyukur bahwa kami orang-orang yang sudah dibenarkan. Kami dibenarkan bukan untuk kami berbuat dosa, tapi kami dibenarkan untuk kami berbuat segala sesuatu yang terbaik bagi kami, bagi orang lain, terutama bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau sudah berkati acara kami dari pembacaan, dari pujian, pembacaan firman sampai pada akhirnya dengan sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita Silakan, Pak dengarkan Gode. ucapan berkat imam dari kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Mari kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Amin. Ini sudah berkati juga Pak semuanya. Terima kasih semua Bu Nela, Pak Zoom user, Pak Jason, anak-anak rumah singgah putra dan putri. Sampai jumpa besok saat teduh. Iya. Jam 5 pagi sampai jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Boleh